Kita langsung singkat ke Mas Adi Armando tadi menyatakan ini supaya tidak dipelintir Mas, supaya nggak dipotong-potong sama netizen. Kadang ada perasaan tidak nyaman ketika suara toa tersebut mengarah keluar ke permukiman. Ya. Maksudnya seperti apa Mas Adi? Ya kan kalau suara terlalu keras kan sementara kita sedang melakukan kegiatan lain, keluarga sedang melakukan kegiatan lain, atau pada malam hari ketika orang sedang tidur macam-macam, wajar dan orang terganggu. Nggak, saya mau kasih contoh bahwa ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Saya kasih contoh misalnya sekarang di Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi sudah menegaskan bahwa saya nggak tahu mulai kapan ya, apakah mulai 2019, 2020 tidak boleh, berapa? 2021 tidak ada lagi azan memakai speaker keluar dari masjid gitu ya Mas? Kalau nggak salah. Boleh nggak dibantu oleh Mas Nadi? Ya, saya mau bilang bahwa itu kenapa? Ya alasannya sama dengan apa yang terjadi di Indonesia. Mereka menggunakan istilah melakukan modernisasi. Jadi sekarang tuh masjid di sana pada Idul Fitri, pada Ramadan ini, tahun ini, tidak boleh lagi buka puasa bersama di dalam masjid, ya. Tidak boleh membawa anak-anak ke dalam masjid. Dan ada beberapa larangan-larangan lain yang sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama kita di Indonesia saat ini. Artinya menertibkan masjid. Menjadi masjid adalah sebuah tempat beribadah yang khusyuk, yang tenang, yang dan indah, ya. Tidak sama sekali tidak ada unsur mengganggunya lagi, ya. Tentu saja yang ingin saya katakan adalah bahwa ini bukanlah sebuah persoalan yang khas Indonesia. Ini barangkali adalah persoalan yang khas dunia Islam di seluruh dunia. Bagaimana kita mulai menata kembali hidup kita, kehidupan keagamaan kita dengan cara baru sesuai dengan perkembangan zaman seperti yang tadi dikatakan oleh Ustadz di awal ya, bahwa semua itu tergantung pada konteks waktu dan konteks tempat. Kalau waktu dan tempatnya sudah berubah, wajar seandainya kita harus menata ulang semuanya. Oke, meskipun ini tahunan, setahun sekali kok Bang Ade gitu. Enggak, itu terus terang kalau setahunnya tapi sebulan, sepanjang bulan itu, misalnya tadi yang saya katakan sahur itu betul-betul mengganggu. Saya sendiri kalau saya di dekat masjid yang di dalamnya ada orang-orang yang berteriak-teriak sahur gitu ya, dari jam 2 pagi, saya minta maaf, saya akan merasa terganggu dan saya akan protes kepada si masjid tersebut. Untungnya syukur alhamdulillah saya tidak berada dalam kondisi semacam itu. Tapi saya kurang lebih paham apa yang dialami itu ya. Dan kenapa juga lah kita harus beribadah seperti bersaut-sautan dengan satu masjid dengan masjid yang lain, sama-sama berusaha menampilkan suara sekeras-kerasnya, apakah itu tadi ceramah, apakah itu tadarus, apakah itu mengaji, apakah itu azan. Kenapa sih nggak ke dalam saja itu dilakukan? Kita udah nggak perlu lagi kok hal-hal semacam itu di masa ini. Saya sendiri masih sholat, saya sholat 5 waktu, saya berusaha serajin-rajinnya beribadah seperti yang diwajibkan, tapi kan nggak harus senantiasa dengan mempertimbangkan bahwa selain saya orang Islam yang rajin sholat 5 waktu, ada orang Islam yang nggak rajin sholat 5 waktu, ada orang Islam yang barangkali juga nggak puasa, dan ada orang non-Muslim. Kita hidup dalam sebuah masyarakat yang pluralis. Baik, Mas Adi. Jadi sahurnya harus diubah tuh, jangan sahur kan dulu itu tren zaman dulu ya. Kalau sekarang harus sahur, harus lembut ya Mas Adi. Tapi konteksnya kalau tarawih, terus pengajian jelang maghrib dan juga berbuka puasa seperti kalau apa? menurut Itu saya, kan tadi responnya Bang Ade. bikin ada sebuah rekaman aja yang dipasang bersama-sama, yang paling keren lah siapa lah, nasyid terbaik atau artis terbaik yang suaranya indah, yang bagus gitu ya, itu dipakai oleh semua atau banyak orang bersama-sama. Jangan anak kecil yang masih suaranya masih gitu. Sahur. Sahur. Bang Novel, Bang Muin, Bang komentar Bang. Harus diganti Andromeda Mercury kayaknya. Waduh, tambah fals tadi. Silakan Bang Novel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber dan host malam ini, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Amin. Ini saya mau mengatakan tayangan apa yang tadi ditayangkan dengan judul saat ini nggak sinkron. Karena kenapa? Karena itu tayangan-tayangan berkenaan dengan masalah speaker yang dibandingkan dengan anjing. Dan itu saya sudah melaporkan dengan dugaan penistaan agama. Dengan tayangan itu hari ini saya
terpancing emosi saya. Jangan bang, bulan puasa bang. Betul Bang terpancing. Novel bang, tahan Karena dulu, nggak Bang. bisa. Jadi Tayangan yang mana sih yang dimaksud? tayangan yang tadi di TV One yang pertama. Jadi bukan dengan konteks surat edaran yang baru saat ini nomor 1 tahun 2024 yang berkenaan dengan surat edaran nomor 5 tahun 2022. Tahun 2022 itu mengatur tentang yaitu pengaturan pengeras suara. Nah, spesifikannya lagi untuk yang saat ini nomor 1 tahun 2024 itu untuk mengatur. Konteksnya adalah berkenaan dengan yaitu pengeras suara ketika melakukan sholat tarawih dan tadarus. Oke, kita fokus di sana Itu yang kalau gitu ada Bang di Novel. situ. Ya, kita fokus Nah, di sana. Ini saya sampaikan berkali-kali, bukan Yakut namanya kalau nggak bikin gaduh negara ini.